Persib selangkah lagi menuju juara, ada pemain yang tampil begitu luar biasa, menjadi senjata utama Boyan Hodak di Liga. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua khususnya bobotoh sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana memiliki pemain top yang menjadi motor serangan atau otak permainan. Sehingga buat mau Bandung tak tergoyahkan di puncak klasemen dan hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara Liga Super musim ini. Ya, dia adalah Tom Haye yang dikenal sebagai gelandang elegan di Eropa. Visinya luar biasa, tekniknya jangan ditanya, passingnya berkelas, tapi ada masalah besar. Dia dianggap terlalu lamban, kurang agresif, dan sering tidak kuat bermain penuh selama 90 menit. Tapi sekarang, lihat apa yang terjadi di Persib. Dia berlari tanpa henti, menekan lawan sampai menit akhir pertandingan, mengatur tempo, menghancurkan pressing lawan, bahkan terlihat jauh lebih mengerikan dibanding saat bermain di Eropa. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Boyan Hoda kepada Tom Haye? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Halo bobotoh semuanya, kumaha damang? Pada sehat semua kan? Gimana? Udah siap nonton pertandingan terakhir Persib besok? Pasti kalian juga sudah bersiap kan, merayakan hat-trick juara dengan cara elegan dan terhormat. Semoga Persib Bandung besok bisa membalas kekalahan atas Persijap Jepara pada putaran pertama dan menggelar pesta sempurna di GBLA. Oke teman-teman, kalau kita bicara kualitas teknik, Tom Haye sebenarnya tidak pernah diragukan. Didikan sepak bola Belanda membuatnya punya kemampuan membaca permainan yang sangat tinggi. Passing akurat, visi bermain tajam, dan kemampuan mengontrol tempo pertandingan di atas rata-rata. Tapi sepak bola Eropa modern punya tuntutan yang sangat brutal. Bukan cuma soal teknik, seorang gelandang sekarang harus pressing terus, duel terus, berlari terus, dan bertahan sepanjang pertandingan. Dan disinilah Tom Haye dulu sering mendapatkan kritikan. Beberapa pengamat menilai dia terlalu lambat ketika transisi bertahan. Mobilitasnya dianggap kurang eksplosif, bahkan dia sulit bermain dengan intensitas tinggi. Dan di menit 70-an, fisiknya udah terkuras. Bukan berarti dia pemain buruk. Justru sebaliknya, dia itu pintar. Tapi kadang berada di sistem yang tidak sepenuhnya melindungi karakter permainannya. Nah, teman-teman, ketika Tom Haye memutuskan berlabuh ke Liga Indonesia, banyak yang berpikir ia tidak cocok dengan gaya permainan di Liga Indonesia yang lebih banyak berlari dan mungkin cuma untuk berunding aja ya kan. Sama seperti Sen Patinama di Persija. Dan disinilah peran Boyan Hodak. Boyan tidak mencoba mengubah Tom Haye menjadi pemain lain. Dia justru membangun sistem yang membuat kekuatan Tom keluar maksimal. Ini yang paling menariknya teman-teman. Boyan sadar Tom bukan gelandang sprinter. Dia bukan tipe box to box liar yang menang lewat kecepatan. Tapi Boyan tahu kalau Tom ditempatkan dalam struktur yang tepat, dia bisa jadi otak permainan yang paling mematikan di Liga Indonesia. Perhatikan permainan Persib sekarang. Saat kehilangan bola, seluruh tim langsung menekan bersama. Bukan Tom Haye sendirian. Inilah yang perlu digarisbawahi. Tekanan dilakukan kolektif. Akibatnya, Tom tidak perlu berlari ke sana kemari, ke semua arah. Seperti ketika ia memperkuat Almeri City, makanya ya kan sering kita lihat dia kesal sama teman-temannya. Kalau di sini, atau kalau di Persib,
Dia tinggal membaca arah permainan, memotong jalur umpan, lalu mengontrol kembali tempo. Dan itu membuat energinya jauh lebih efisien. Mustahil juga ya kan seorang pemain bermain dengan high pressing selama 90 menit. Tapi yang paling mengejutkan teman-teman, Tom Haye sekarang justru terlihat lebih agresif, lebih aktif menekan, lebih kuat duel, dan sanggup bermain intens hampir sepanjang pertandingan. Kenapa bisa begitu? Karena Boyan Hodak berhasil mengubah ritme permainan Persib. Maung Bandung sekarang bermain dengan struktur tekanan yang lebih jelas. Ketika harus pressing, semua bergerak bersama. Ketika harus turun, semua turun bersama. Bahkan sering kita lihat pemain depan seperti Baros Berginho ikut turun membantu pertahanan Persib saat diserang. Jadi tidak ada pemain yang dibiarkan sendiri menguras staminanya. Inilah letak kecerdasan dari Boyan Hodak. Sangat layaklah ia disebut dengan master class, teman-teman. Dan ini sangat membantu pemain seperti Tom Haye. Dia akhirnya bisa fokus pada membaca permainan, menentukan timing pressing, dan menghancurkan build up lawan. Lihat gimana dia sekarang. Dia bukan cuma playmaker. Dia seperti radar hidup di lini tengah Persib. Selalu tahu kemana bola akan bergerak, selalu tahu kapan harus menekan. Bahkan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang terkenal dengan latihan fisik yang paling keras tidak bisa membuat stamina Tom Haye mampu bermain penuh. Dan di Persib, dia tidak berhenti berlari, seperti tidak kehabisan napas. Tentu ini jadi angin segar atau kabar baiklah untuk timnas Indonesia ke depan. Namun, perubahan terbesar dari Tom Haye bukan cuma soal taktik, teman-teman, tapi juga soal mentalitas. Di Persib, Tom Haye terlihat lebih percaya diri. Dia bermain seperti pemain yang benar-benar diberi dipercaya menjadi pusat permainan, dan itu penting banget. Karena pemain seperti Tom Haye sangat bergantung pada rasa percaya diri dan kebebasan mengambil keputusan. Boyan Hodak memberinya itu. Dia diberi tanggung jawab besar, diberi kebebasan mengatur ritme, dan diberi perlindungan sistem yang membuatnya nyaman. Akibatnya, kita sekarang melihat versi Tom Haye yang mungkin belum pernah muncul saat ia bermain di Eropa. Versi yang lebih lapar, lebih agresif, lebih berani, dan jauh lebih menakutkan. Dan efeknya bukan cuma ke Tom Haye aja, teman-teman. Persib sekarang terlihat jauh lebih mengerikan karena mereka punya gelandang yang bisa mengatur tempo, menghancurkan pressing lawan, sekaligus memulai tekanan dari lini tengah. Lawan jadi sulit bernapas. Ketika mencoba membangun serangan, Tom Haye datang menekan. Ketika mencoba bertahan dan mampu merebut bola, Tom mengirim umpan yang membelah pertahanan lawan. Dan semua itu terjadi karena satu hal, sistem Boyan Hodak. Dia tidak memaksa pemain mengikuti sistem mati. Dia membangun sistem berdasarkan kekuatan pemainnya. Dan Haye mungkin adalah contoh terbaiknya. Dulu dianggap lamban, dulu diragukan mampu bermain penuh. Tapi sekarang Haye berubah jadi salah satu pemain paling menakutkan di Persib Bandung. Dan ia mampu membawa Persib selangkah lagi menuju hat-trick juara. Bukan karena tiba-tiba dia berubah menjadi sprinter, bukan juga karena kualitas tekniknya baru muncul, tapi karena akhirnya ada pelatih yang benar-benar tahu cara maksimalkan dirinya. Dan nama pelatih itu adalah Boyan Hodak, pria asal Kroasia. Kalau menurut kalian Bobotoh, apakah Tom Haye bisa menciptakan sejarah baru bersama Persib besok? Dan apakah ia bisa menjadi legenda Maung Bandung di masa depan? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib Selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.